Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami dari kelompok satu praktikum biokimia akan mempresentasikan laporan praktikum mengenai enzim katalase, uji aktivitas enzim katalase pada daun bayam. Kami kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Ananda Putri, Azkiata Skiatunafs, Nisa, saya sendiri, Liz Fajriani, dan Maravista Sepa. Selanjutnya, di sini ada tujuan percobaan. Yang pertama yaitu mengetahui cara menguji aktivitas enzim katalase pada bayam dengan titrasi permanganometri dan mengetahui pengaruh suhu dan pH yang mempengaruhi kerja enzim katalase pada bayam. Baik, selanjutnya mengenai dasar teori, yaitu akan dijelaskan oleh Askia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada dasar teori. Jadi, enzim itu merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai katalis biologis, yaitu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi secara permanen. Nah, enzim ini tuh bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi ini akan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien pada suhu serta tekanan rendah, seperti dalam sistem biologis, menurut Appling 2016. Nah, salah satu enzim juga yang penting adalah katalase yang berfungsi untuk menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air H2O dan oksigen O2 untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Nah, daun pepaya ini diketahui kaya akan enzim katalase, terutama pada jaringan mesofil, maaf, yang aktif secara metabolik. Oleh karena itu, ekstrak daun bayam dapat digunakan untuk mengkaji aktivitas enzim ini. Nah, untuk mengukur aktivitas enzim katalase ini digunakanlah metode titrasi permanganometri dengan kalium permanganat atau KMnO4 sebagai oksidator kuat dalam suasana asam. Nah, prinsip kerjanya berdasarkan reaksi oksidasi reduksi, di mana KMnO4-nya itu mengoksidasi sisa H2O2 yang tidak terurai oleh enzim. Nah, aktivitas katalase juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, konsentrasi, dan serta waktu reaksinya. Nah, volume KMnO4 juga yang digunakan itu menunjukkan jumlah H2O2 yang tersisa. Jadi semakin kecil volume KMnO4-nya, itu berarti semakin banyak H2O2-nya yang telah diuraikan oleh katalase. Dan dengan demikian, aktivitas enzimnya akan semakin tinggi dengan membandingkan hasil titrasi pada berbagai suhu dan pH dapat ditentukan suhu dan pH optimum bagi aktivitas enzim katalase dalam ekstrak daun bayam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Azkia. Lalu selanjutnya di sini ada alat dan bahan, yaitu sekitar 13 alat. Yang pertama adalah boron Mayer 250 mili, lumpang alu, cuman perselen, labu takar, gelas kimia 100 mili, pipet tetes, pembakar spiritus, kaki 3, karet basah, buret, statif, klem buret, dan corong kaca. Semua alatnya berjumlah satu. Kemudian bahan, yaitu ada sekitar 8 bahan. Yang pertama itu ekstrak daun bayam sebanyak 15 mili, larutan buffer pH 4 5 mili, buffer pH 4 5 mili, KMNO4 berupa campuran 89,5 mili, es batu secukupnya, H2SO4 12 tetes, H2O2 dengan konsentrasi 0,05 m, 40 mili, dan Aquades 100 mili. Selanjutnya, mengenai prosedur akan dipaparkan oleh Ananda. Padanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada prosedur percobaan, di mana ada 4 prosedur percobaan. Yang pertama itu ada persiapan ekstrak bayam.
Eh, Pertama-tama itu mengambil 5 gram daun bayam, kemudian dicuci bersih dengan air mengalir, lalu dihaluskan dengan bantuan mortar dan pestle, kemudian ditambahkan sedikit air, lalu disaring hasil ekstrak untuk memperoleh hasil filtrat. Kemudian disimpan ekstrak di wadah tertutup dan letakkan di penangas es agar aktivitas enzim tidak menurun sebelum digunakan. Nah, hasil dari prosedur ini berupa larutan hijau. Yang kedua itu ada uji aktivitas enzim katalase, yaitu di sini ada titrasi blanco, di mana pertama-tama itu mengambil H2O2 sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer, kemudian menambahkan H2SO4, lalu mentitrasi dengan larutan H2O2 dan H2SO4 itu dengan KMNO4, kemudian mencatat volume KMNO4 yang digunakan. Hasil dari prosedur ini yaitu larutan berwarna merah muda. Yang selanjutnya itu ada titrasi titrasi ekstrak bayam, di mana di sini mengukur H2O2 sebanyak 10 ml, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu mengukur 5 ml ekstrak bayam, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi H2O2 tadi. Kemudian diinkubasi larutan itu selama 5 menit pada suhu ruang. Lalu setelah diinkubasi, larutan ditambahkan H2SO4 untuk menghentikan reaksi. Kemudian dititrasi menggunakan KMNO4 hingga muncul merah muda dan mencatat mencatat volume KMNO4. Hasil dari prosedur ini yaitu larutan merah muda. Selanjutnya ada uji pengaruh suhu, di mana pertama-tama mengukur H2O2 sebanyak 10 ml, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian mengukur 5 ml ekstrak bayam dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer berisi H2O2. Kemudian si larutan tersebut diinkubasi selama 5 menit pada suhu 75 derajat Celcius dan ditambahkan 5 ml H2SO4 untuk menghentikan titrasi. Kemudian eh, untuk menghentikan reaksi. Kemudian dititrasi larutan dengan KMNO4 hingga muncul merah muda dan mencatat volume KMNO4. Yang terakhir itu ada uji pengaruh pH, di mana di sini ada pH larutan bapernya itu pH 4 dan pH 7, di mana yang pertama itu menyiapkan 2 lebu Erlenmeyer, kemudian mengukur 10 ml H2O2, eh, masing-masing 10 ml H2O2 dan dimasukkan ke dalam 2 Erlenmeyer yang berbeda. Kemudian mengukur larutan baper pH 4 dan memasukkannya ke dalam Erlenmeyer 1. Lalu mengukur 5 ml larutan baper pH 7 dan memasukkannya ke dalam Erlenmeyer 2. Kemudian memasukkan 5 ml ekstrak enzim katalase bayam pada masing-masing Erlenmeyer. Lalu diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang sekitar 30 derajat Celcius dan menambahkan H2SO4 pada masing-masing Erlenmeyer untuk menghentikan reaksi dan mentitrasi menggunakan KMNO4 hingga muncul merah muda. Kemudian dicatat volume KMNO4-nya. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ananda. Selanjutnya, penjelasan mengenai hasil pengamatan yang akan dipaparkan oleh Risa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada data pengamatan dari metode percobaan atau prosedur percobaan sebelumnya yang telah disampaikan oleh Ananda. Yang pertama itu ada ekstraksi bayamnya, di mana dengan menghaluskan bayam dengan mortar dan pestle dengan massa bayamnya itu 5 gram, di mana ciri fisik dari bayam ini itu berwarna hijau dan padatan atau berupa lembaran atau daunan gitu ya. Terus eh, kemudian eh, setelah dihaluskan ditambahkan sedikit air dan disaring hasil ekstraknya dan menghasilkan larutan filternya itu hijau muda keruh. Terus disimpan filter pada wadah tertutup dan dalam penangas es agar tidak terjadi penurunan aktivitas enzim dan larutan itu juga tetap berwarna hijau dan keruh. Selanjutnya ada uji aktivasi enzim katalase. Di sini ada
metode percobaan di mana pertama titrasi blanko dulu dengan mengambil 10 mili H2O2 dan menambahkan 3 tetes H2SO4. Di mana fasa dari H2O2 ini larutan tidak berwarna dan H2SO4 itu fasanya larutan berwarna sedikit kuning dan berbau. Setelah itu dititrasi dengan KMNO4 dan dicatat volume KMNO4 yang digunakan, di mana fasa dari KMNO4 ini larutan berwarna ungu pekat tidak berbau, dan didapat volume titrasinya itu sebanyak 55,7 mili, larutan berwarna peach atau merah muda pudar gitu ya. Terus ada uji aktivasi di mana dengan sama dengan titrasi Blanco yaitu menggunakan 10 mili H2O2 tetapi di sini ditambahkan dengan 5 mili ekstrak bayam. Ketika H2O2 dan ekstrak bayam ini dicampurkan dan maka menghasilkan larutan itu menjadi berwarna hijau muda. Terus diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang dan setelah 5 menit ditambahkan 3 tetes H2SO4. eh, Setelah diinkubasi juga larutan itu tetap warna hijau dan sedikit ada buih gitu ya. Terus dititrasi dengan KMNO4 dan dicatat volume KMNO4-nya, di mana eh, KMNO4 itu berfasa larutan berwarna ungu pekat dan tidak berbau, dengan volume titrasinya itu 10,8 mili dan larutan itu berwarna peach atau merah muda pudar. Selanjutnya ada uji pengaruh suhu, di mana hampir sama dengan uji aktivasi sebelumnya, yaitu dengan 10 mili H2O2 dan 5 mili ekstrak bayam, dan menghasilkan larutan menjadi berwarna hijau muda. Tetapi bedanya di sini diinkubasi selama 5 menit pada suhu 75 derajat Celcius. Setelah 5 menit, didiamkan sebentar untuk menurunkan suhunya, baru diteteskan dengan H2SO4 dan menghasilkan larutan tetap warna hijau muda. Terus dititrasi dengan KMN4 dan dicatat volumenya, didapat volume titrasinya itu 5,1 mili dan larutan itu berwarna peach kekuningan. Selanjutnya yang terakhir ada uji pengaruh pH, di mana di sini terdapat dua Erlenmeyer yang berbeda, yaitu Erlenmeyer 1 untuk pH larutan buffer pH 4 yang berfasa larutan tak berwarna yang dicampurkan dengan H2O2 10 mili dan ekstrak bayam 5 mili dan menghasilkan larutan menjadi berwarna hijau muda. Demikian juga dengan Erlenmeyer kedua, larutan buffer pH 7 yang dicampurkan juga dengan H2O2 dan ekstrak bayam dan menghasilkan larutan yang sama, yaitu larutan menjadi berwarna hijau muda. Setelah itu, keduanya diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Setelah itu ditambahkan 3 tetes H2SO4 pada masing-masing Erlenmeyernya. Setelah diinkubasi itu kedua larutannya tetap warna hijau, dan setelah diteteskan H2SO4 itu larutan tetap warna hijau juga, warna hijau muda gitu ya. Terus dititrasi dengan KMNO4 kedua-duanya, dan di mana KMNO4 itu larutan berwarna ungu pekat dan tidak berbau. Mohon maaf, di sini terpotong ya uji pengaruh pH-nya, di mana volume titrasi untuk Erlenmeyer ke-1 atau larutan buffer pH 4 itu kurang lebih pH lautan buffer pH 4 itu kurang lebih sekitar 7 mili, dan untuk larutan buffer pH 7 itu pada Erlenmeyer 2 volume titrasinya sebanyak 11 mili. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya yaitu pembahasan dari hasil data pengamatan yang akan dipaparkan oleh Muradista. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini tadi sudah disampaikan juga bahwasanya ada dua tujuan yang akan kami capai dalam praktikum ini, dan juga ada empat prosedur ya, yakni persiapan ekstrak bayam, uji aktivitas enzim katalase, uji pengaruh suhu, dan juga uji pengaruh pH-nya. Nah, yang pertama ini dari persiapan ekstrak bayamnya terlebih dahulu gitu, bahwasanya
Di sini tuh kan digunakannya daun bayam gitu ya, sebanyak 5 gram. Nah, kenapa daun bayam ini dipilih? Karena daun bayam ini tuh mengandung konsentrasi katalase yang sangat tinggi. Bayam ini juga merupakan sumber yang baik untuk purifikasi enzim katalase karena aktivitas fotosintesisnya yang tinggi menghasilkan banyak hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai produk sampingan. Kemudian, bayam itu dihaluskan menggunakan mortar dan pestle dengan tambahan sedikit air untuk memecahkan sel dan juga melepaskan enzim katalase dari jaringan bayam. Nah, dengan proses pengacuran dengan mortar dan pestle ini akan merusak dinding sel dan juga penambahan air ini tuh membantu melarutkan enzim yang dilepaskan sehingga diperolehlah ekstrak cair yang mengandung enzim. Nah, selanjutnya itu ekstrak disaring untuk memisahkan cairan ekstrak yang mengandung enzim dari ampas daunnya. Dan yang terakhir, ekstrak ini tuh disimpan pada wadah tertutup dan diletakkan pada penangas es untuk menjaga enzim tetap aktif dan tidak rusak akibat suhu tinggi. Di sebelahnya juga ada gambarnya bahwasanya ini tuh disimpan di penangas es gitu. Dan suhu dingin itu akan memperlambat pergerakan molekul dan juga menjaga enzim dalam kondisi stabil sehingga aktivitasnya tetap terjaga sebelum digunakan dalam percobaan. Sehingga hasil ekstraknya itu tuh larutan warna hijau. Next, yang kedua yaitu uji aktivitas enzim katalase. Nah, uji aktivitas enzim katalase ini tuh dibagi menjadi dua prosedur ya. Ini ada titrasi belangkonya dan juga ada fokus untuk uji aktivitas enzim titrasi ekstrak bayamnya. Nah, pada titrasi belangko ini dapat menentukan konsentrasi yang tidak diinginkan suatu sampel sebelum melakukannya titrasi. Titrasi belangko juga digunakan sebagai kontrol untuk mengetahui total H2O2 yang tersedia tanpa adanya pengaruh dari enzim. Dengan kata lain, itu digunakan sebagai pembandingnya. Nah, terus titrasi belangko ini tuh dimulai dengan memasukkan larutan H2O2 sebanyak 10 mili, H2SO4 3 tetes. Yang tadi telah disampaikan oleh teman saya. Lalu yang keduanya itu, pada uji aktivitas enzimnya itu dimulai dengan memasukkan larutan H2O2, nah tapi ditambahkan dengan 5 ml ekstrak bayamnya. Kalau tadi titrasi belangko itu tidak menggunakan atau tidak dipengaruhi oleh enzim, namun untuk yang keduanya ini menggunakan ekstrak bayamnya. Lalu diinkubasi selama 5 menit, di mana inkubasi selama 5 menit itu untuk memberikan waktu yang cukup untuk reaksi berlangsung, tetapi tidak terlalu lama agar enzim tidak bekerja terlalu banyak. Nah, dalam waktu ini tuh enzim akan menguraikan sebagian H2O2 yang tersedia sehingga sisa H2O2 nanti akan ditentukan dengan titrasi. Nah, dari titrasi belangko ini dihasilkan volume titrasi yang digunakan itu 55,7 mili, sedangkan pada aktivitas enzimnya itu 10,8 mili dengan warna larutan yang sama, yaitu berwarna peach. Terus, ini ada reaksi enzim katalase juga, di mana 2H2O itu bereaksi dengan katalase dan menghasilkan 2H2O dan O2. Sedangkan pada permanganometrinya, ini ada 2 KMnO4 ditambah 5H2O2 ditambah 3H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah 2 MnSO4 ditambah 5O2 dan juga ditambah dengan 8H2O. Nah, di mana fungsi H2O2 ini tuh sebagai substrat yang akan diuraikan. Boleh yang tadi next. Dan di mana fungsi H2O2 ini tuh sebagai substrat yang akan diuraikan oleh enzim katalase, sedangkan fungsi H2SO4 ini untuk menghentikan reaksi atau membantu mencapai titik akhir titrasi karena H2SO4 ini tidak bereaksi dengan titerannya. Nah, pada praktikum ini juga tadi telah disinggung bahwasanya menggunakan titrasi permanganometri. Nah, kenapa menggunakan titrasi permanganometri? Karena pada prinsipnya pun juga titrasi permanganometri ini tuh didasarkan pada reaksi redoks yang menggunakan larutan KMnO4 yang bertindak sebagai oksidator. Nah, karena kita menggunakan KMnO4 pada titrannya, pada buretnya gitu, jadi ini termasuk titrasi permanganometri, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwasanya sebagian besar H2O2 belum terurai sehingga aktivitas enzim itu tergolong rendah. Dan ini gambar titrasi belangko dan juga uji aktivitas enzimnya. Next. Nah, yang selanjutnya itu uji pengaruh suhu, di mana teori kinetika enzim ini menyatakan bahwasanya peningkatan suhu akan meningkatkan energi kinetik molekul sehingga frekuensi tumbukan antara enzim dan juga substrat ini akan meningkat. Namun, pada suhu tinggi terjadi denaturasi protein yang menyebabkan kehilangan aktivitas katalitik. Nah, maka dari itu suhu ini tuh mempengaruhi
kerjanya dengan optimal suhu itu 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, uji pengaruh suhu ini tuh terhadap aktivitas enzim katalase dilakukan dengan menginkubasi ekstrak enzim katalase dari daun bayam pada suhu 75 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, dengan adanya prosedur ini tuh bertujuan untuk menguji ketahanan enzim terhadap suhu tinggi dan juga mengamati bagaimana perlakuan panas mempengaruhi aktivitas katalitiknya. Uji pengaruh suhu ini juga dimulai dengan seperti yang biasa tadi, adanya eh, memasukkan H2O2, terus menambahkan enzim katalasenya, lalu diinkubasi selama 5 menit pada suhu 75 derajat Celcius untuk menyebabkan denaturasi termal pada struktur protein enzim katalase. Dengan suhu tinggi ini akan merusak ikatan hidrogen dan interaksi lemah lainnya yang mempertahankan konformasi aktif enzim, sehingga situs aktif kehilangan kemampuan mengikat substrat H2O2. Kemudian ditambahkan larutan H2SO4 untuk menghentikan reaksinya, dan dititrasilah oleh KMNO4 yang bertindak sebagai oksidatornya. Nah, pengukuran aktivitas menggunakan titrasi permanganometri ini dilakukan untuk menentukan jumlah H2O2 yang tidak terdekomposisi oleh katalase. Semakin banyaknya H2O2 yang tersisa, maka akan menunjukkan juga aktivitas katalase ini semakin rendah akibat denaturasi panas. Nah, berdasarkan data pengamatannya, hasil ini tidak sesuai dengan teori yang diharapkan. Secara teoritis, suhu optimal yang seharusnya berada pada angka 30-40 derajat Celcius, sehingga disimpulkanlah setelah perlakuan panas pada suhu 75 derajat Celcius selama 5 menit, enzim katalase ini seharusnya mengalami denaturasi sehingga aktivitasnya menurun drastis atau hilang sama sekali. Namun, data menunjukkan hasil yang berlawanan. Bisa kita bandingkan juga dengan kontrol, bahwasanya pada kontrol ini tuh membutuhkan 55,7 ml KMNO4, sedangkan pada sampel suhu ini 5,1 mili. Nah, ini tuh menunjukkan bahwasanya sampel yang dipanaskan justru memiliki aktivitas katalase yang lebih tinggi, yang secara teoritis tidak masuk akal karena suhu 75 derajat Celcius ini seharusnya menyebabkan denaturasi protein enzim. Boleh di next. Nah, adapun kemungkinan-kemungkinan penyebabnya, yakni yaitu adanya kesalahan dalam prosedur titrasinya, atau adanya kontaminasi sampel, dan hal-hal lainnya. Nah, hasil yang diharapkan sesuai teori adalah volume KMNO4 ini untuk sampel yang dipanaskan seharusnya lebih besar dari kontrolnya, menunjukkan bahwasannya lebih banyak H2O2 yang tersisa akibat denaturasi enzim katalase oleh panas. Nah, ini untuk fotonya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu uji pengaruh pH. Nah, pengujian pada rentang pH yang berbeda dilakukan untuk menentukan pH optimum katalase. Tadi disebutkan bahwasanya kita menggunakan larutan buffer pH 4 dan juga larutan buffer pH 7. Nah, pengujian dilakukan pada dua kondisi pH yang berbeda, di mana dimulai dengan setiap ekstrak bayam diinkubasi selama 5 menit dalam buffer dengan pH yang telah ditentukan. Kemudian adanya penambahan H2O2, dan seperti yang tadi biasa ya, ditambahkan juga H2SO4 dan dititrasi oleh KMNO4. Menghasilkan warna larutan berwarna peach atau merah muda pucat atau pudar. Nah, berdasarkan data pengamatan yang dihasilkan, Berdasarkan data pengamatan yang dihasilkan, bahwasannya hasil ini tuh tidak sesuai dengan teori yang diharapkan. Karena kenapa? Secara teoritisnya, enzim katalase ini tuh memiliki pH optimum sekitar 7 atau netral. Dan aktivitasnya ini tuh akan menurun pada pH asam seperti pH 4. Jika teori ini benar, maka pH 7 seharusnya aktivitas katalasenya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pH 4. Data menunjukkan bahwasannya volume KMNO4 pada pH 4 ini 7 mili, sedangkan pH 7-nya adalah 11 mili. Ini berarti pada pH 4 ini lebih sedikit H2O2 yang tersisa. Sedangkan pada pH 7 lebih banyak H2O2 yang tersisa dengan aktivitas katalasnya itu lebih rendah. Kalau yang pH 4 itu katalasnya lebih tinggi. Hasil ini tuh berlawanan dengan teori yang menyatakan bahwasanya pH 7 adalah pH optimum untuk katalase. Secara teoritis yang diharapkan adalah volume KMNO4 pada pH 7 seharusnya lebih kecil dari pH 4. Karena pada pH optimum, enzim katalase dan akan mendekomposisi lebih banyak H2O2 sehingga H2O2 yang tersisa ini lebih sedikit. Nah, di situ ada gambarnya juga ya bahwasanya pH 4 dan pH 7 sama-sama menghasilkan larutan yang berwarna peach atau merah muda pudar. Nah, dari praktikum yang telah kami lakukan ini dapat kita ketahui bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas katalase
sesuai teorinya itu meliputi adanya peningkatan suhu hingga titik optimum akan meningkatkan konstanta laju reaksi. Namun suhu tinggi menyebabkan denaturasi dan juga penurunan aktivitas. Nah, ada pula perubahan pH dari optimum akan mengubah protonasi situs aktif dan mengurangi afinitas enzim terhadap substrat, tercermin dalam perubahan nilai Km dan Vmax-nya, yang dikutip oleh Saiger et al. 2018. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Naradista. Selanjutnya, sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, izinkan kami membacakan kesimpulan hasil dari pengamatan kami. Yang pertama itu, aktivitas enzim katalase pada daun bayam dapat diukur secara kuantitatif menggunakan metode titrasi permangan mati. Ekstrak enzim dari daun bayam ditandai dengan larutan berwarna hijau. Setelah direaksikan dengan H2O2, aktivitas enzim dihentikan dengan H2SO4. Dan sisa H2O2 dititrasi menggunakan KMNO4. Pada uji aktivitas enzim, tanpa perlakuan, volume KMNO4 yang dibutuhkan adalah 10,08 ml dengan warna peach sebagai indikator akhir titrasi yang menunjukkan bahwa sebagian besar H2O2 belum terurai, sehingga aktivitas enzim tergolong rendah. Lalu yang terakhir itu suhu dan pH sangat mempengaruhi aktivitas enzim katalase. Pada suhu 75 derajat Celcius, aktivitas enzim meningkat dengan volume titrasi hanya 5 mili, menunjukkan bahwa lebih banyak H2O2 yang terekam. Untuk uji pengaruh pH, larutan buffer pH 4 menghasilkan volume 7 mili, sedangkan pH 7 menghasilkan 11 mili. Hal ini menunjukkan bahwa enzim lebih aktif pada pH asam dibandingkan pH netral. Lalu selanjutnya, kami mencantumkan beberapa referensi dari pembahasan yang telah kami cantumkan. Baik, sekian presentasi dari laporan praktikum kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.